Oke, sahabat Shalom, Kaverim, Brukim Habaim, selamat datang bersama saya, Andre Widodo dari Ori Singapura dan Ori Indonesia di dalam Parasat Fayera. Tapi sebelum kita memulai diskusi Parasat Fayera, mari kita ucapkan dulu birkatnya sebelum belajar Torah, baru kata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kitsanu bemisvota vetsivanu la'asok bedifrei Torah. Yang artinya diberkatilah engkau Hashem, Elohim kami, Raja Semesta Alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu, dan yang telah memerintahkan kami untuk memfokuskan diri kami di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Di dalam nama Mashiach Yeshua, kita sama-sama katakan amin. Parasat Fayera diambil dari Sefer Bereshit, Kejadian 18 ayat 1 sampai 22 ayat 24, Haftarahnya dari Melachim Bet, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 23 untuk yang Sephardim, dan Brit Hadasnya dari Roma 9 ayat 6 sampai 9 dan Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Dimulai dengan Kejadian 18 ayat 1, di situ dikatakan Vayera elav Hashem be'eloni ya, Mamre. Yang menjadi nama parasanya adalah Fayera. Artinya Hashem muncul, menampakkan diri kepada Avram. Ya. Rasi, kita selalu mulai dari Rasi komentarnya. Rasi mengatakan, kalimat Vayera elav Hashem, dan Hashem menampakkan diri kepadanya, Rasi mengatakan, and Hashem appeared unto him to visit the sick man. Hashem menampakkan diri kepada Abraham untuk mengunjungi orang sakit. Karena situasinya saat itu Abraham habis disunat, habis Brit Milah. Rabbi Chama ben Hanina berkata, itu adalah hari ketiga setelah Abraham disunat, dan Hakadosh Baruhu datang untuk menanyakan kondisi status kesehatannya. Dikutip dari Talmud Bava Metzia, pasal 86b. Ini penjelasannya Rashi. Ini dia Talmud Bava Metzia 86b. Hari itu adalah hari ketiga setelah Abraham melakukan sunat, melakukan Brit Milah. Dan hari ketiga itu adalah hari yang sangat sakit, paling sakitnya setelah Brit Milah. Kalau Kaverim sudah pernah melakukan sunat, hari ketiga itu adalah hari yang paling berat, karena sakit sekali. Dan Hashem, Hakadosh Baruhu, datang untuk menanyakan kondisinya Abraham, bagaimana Abraham. Masih dari Talmud Babilonia, Traktat Sota 14a. Mengunjungi orang sakit di dalam bahasa Ibrani disebut bikur cholim, ya. Rabbi Chama ben Rabbi Hanina berkata, apa artinya ayat yang tertulis, dan Hashem Elohim kamu, seperti Hashem Elohim kamu berjalan, kamu harus berjalan sepertinya, dirinya seperti Hashem. Kamu harus takut akan dia, dan kamu harus mentaati perintah-perintahnya. Dan kepada suaranya harus kamu dengarkan. Dan hanya kepadanya harus kamu layani. Dan hanya kepadanya harus kamu berpaut. Ulangan 13 ayat 5. Tapi bagaimana mungkin, ada pertanyaan, bagaimana mungkin kita bisa mengikuti jalannya Hashem? Bukankah sudah dikatakan di Ulangan 4 ayat 24 bahwa Hashem adalah api yang menghanguskan dan tidak ada orang yang bisa datang mendekat kepada Hashem. Apa artinya kalimat bahwa seseorang harus berjalan ya bersama Hashem, harus nempel ke Hashem, sedangkan Hashem adalah api yang menghanguskan. Yang kata lain, kalau kita mau dekat kepada Hashem, kita akan hangus terbakar. Maka para rabi menjelaskan arti, the meaning dari seseorang harus berjalan bersama Hashem, artinya seseorang itu harus mengikuti
karakternya, atributnya dari Hashem. Seperti contoh, ketika Hashem memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa, Kejadian 3:21, maka kamu juga harus memberikan pakaian kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan yang biru nih, dan juga seperti Hashem mengunjungi orang sakit, seperti tertulis di Kejadian 18 ayat 1, maka kamu juga harus mengunjungi orang sakit. Dan seperti juga Hashem memberikan penghiburan kepada orang-orang yang berduka, ya, ketika Abraham baru meninggal, Kejadian 25:11. So too, maka kamu harus menghibur orang-orang yang sedang berduka. Demikian juga ketika sama seperti Hashem menguburkan orang yang baru meninggal, demikian juga kamu harus menguburkan orang-orang yang meninggal. Ya, di Keluaran 34 ayat 6. Itu artinya mengikuti karakternya Hashem, mengikuti atau berjalan bersama Hashem. Dalam hal ini, ketika Hashem mengunjungi Abraham, itu adalah Hashem memberikan contoh teladan, sebuah mitzvah untuk menjenguk orang sakit, yang dalam bahasa Ibrani disebut Bikur Cholim. Rambam atau Maimonides mengatakan bahwa perintah Bikur Cholim ini adalah juga penggenapan dari mitzvah kamu harus mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ve'afta l'reacha kamocha. Jadi kalau kita mengucapkan Shema, Ve'afta, salah satu perwujudan dari mitzvah Ve'afta, kamu harus mengasihi saudara-saudaramu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri adalah dengan cara mengunjungi orang sakit. Selanjutnya, Rabbi Yeshayahu Halevi atau pencipta Shnei Luchot Habrit mengatakan bahwa perintah Bikur Cholim ini melibatkan 3 komponen. Yang pertama adalah dengan tubuh. Not only should you pay a personal visit, but you should also do actual things which will uplift the spirit and comfort of the patient. Bukan hanya datang mengunjungi, tapi kamu juga harus melakukan hal-hal yang aktual, yang memberikan penghiburan kepada pasien. Ini bisa dilakukan dengan bringing him material to read, membawa bahan bacaan. Misalnya apa? Mengunjungi orang sakit, bisa membacakan Mazmur. Membawakan makanan, bringing her food. Ya. Dalam hal ini adalah kasrut. Helping raise or lower the bed. Mengatur tempat tidurnya. Menerangkan kamarnya dengan lampu. Jadi ketika seseorang pasien ada di rumah sakit, ada banyak kesempatan untuk melakukan aspek ini dengan tubuh kita. Ya. Karena nggak semua suster itu punya waktu untuk berhubungan dengan pasien. Yang kedua, aspek yang kedua, mitzvah Bikur Cholim ini berhubungan dengan neshama. Dengan praying, dengan berdoa, dengan mengucapkan Mazmur. Kaverim harus tahu ya, bahwa saya membagikan jadwal bacaan harian, pembacaan dari Mazmur. Ada Mazmur yang memang dikhususkan untuk orang sakit, untuk menghibur orang sakit. Ada Mazmur atau Tehillim untuk dibaca kepada orang yang lagi berduka. Ada saatnya. Dan ada power, ada kekuatan di dalam pembacaan Tehillim. Itu sebabnya ketika mengunjungi orang sakit, baca Mazmur. Jangan lupa juga untuk berdoa, memberkati untuk refuah shlema. Speedy recovery, cepat sembuh ya sebelum pergi. Rabbi Moshe Isserles the Rema writes that a person who visits the sick and does not pray for him has not fulfilled this commandment. Jadi kalau kita mengunjungi orang sakit
dan tidak berdoa buat yang sakit, itu belum memenuhi mitzvah bikur cholim. Seperti dikatakan di dalam Talmud Brachot 12b, bahwa seseorang yang berdoa buat orang sakit, ya, maka itu juga seperti tidak akan disebut atau menjadi orang sadik. Kemudian juga yang ketiga, aspek yang ketiga dari mitzvah bikur cholim adalah juga dengan finansial. Orang yang sakit mungkin ada kesulitan finansial ya untuk memenuhi kebutuhan medikalnya, kita harus menolong. Ya. Jadi ini bagaimana wujud dari aplikasi dari mitzvah bikur cholim, mengunjungi orang sakit. Pirkei Rabbi Eliezer, pasal 29 ayat 5 menjelaskan, Hashem berkata kepada para utusannya, Melachim, mari kita datang dan mengunjungi orang yang baru melakukan Brit Milah. Kamu akan melihat the power of Brit Milah. Kamu akan melihat kekuatan dari seseorang yang sudah melakukan Brit Milah. Sebelum Abraham Brit Milah, he fell on his face. Ia bersujud di hadapan Hashem. Dan setelah itu, saya berbicara dengan Avram. Namanya masih Avram, belum Abraham. Seperti dikatakan di Bereshit 17 ayat 17. And Avram fell upon his face. Dan Avram sujud dengan wajahnya sampai ke tanah. Now, sekarang dia sudah Brit Milah, maka sekarang dia duduk, Abraham namanya diganti jadi Abraham yang duduk, dan Hashem yang berdiri. Ini the power dari Brit Milah. Dari mana kita tahu bahwa Hashem berdiri? Karena dikatakan di Kejadian 18 ayat 2. Di situ dikatakan, and he looked, and lo, 3 men stood over against him. Jadi di situ dikatakan bahwa Abraham yang duduk, sedangkan para utusannya Hashem, yaitu Hashem sendiri, yang berdiri. Ini adalah kekuatan dari Brit Milah. Ini ilustrasinya, the power of Brit Milah. Kekuatan dari Brit Milah, maka kita akan operating above malachim. Kita akan beroperasi di atasnya malaikat. Secara level spiritual, orang yang sudah melakukan Brit Milah, dia akan beroperasi di level yang lebih tinggi dari levelnya malaikat. Jadi malaikatnya duduk, Abrahamnya yang berdiri. Ini bukan diartikan secara literal, tapi artinya bahwa level spiritualnya Abraham setelah Brit Milah dia di atasnya malaikat. Brit Milah hari ke-8. Hari ke-8 itu disebut sebagai ciptaan baru. Jadi the power of Brit Milah, kekuatan dari Brit Milah artinya adalah kekuatan seseorang yang sudah menjadi ciptaan baru. Itu arti yang sebenarnya. Sehingga dengan kata lain, kita bisa mengatakan kekuatan dari ciptaan baru menjadi ciptaan baru itu apa? Kita bisa bahas dan sekarang kita bisa memahami arti dari 2 Korintus 5 ayat 17. Di situ dikatakan, Lachen mi shehu bamasiah briyah khadasha. Jadi barang siapa saja yang ada di dalam Masiah, ia adalah ciptaan baru. Roma 8 ayat 1 dan ayat 10, Galatia 6 ayat 15.
Jadi barang siapa yang percaya kepada mempunyai Mesias, yang memiliki Masiah, artinya ia adalah ciptaan baru. Ia sudah melakukan Brit Milah. Harusnya levelnya harusnya di atas malaikat. Itu sebabnya saya selalu menegaskan berulang-ulang. Jangan pernah meninggalkan Masiah. Karena di dalam Masiah, kamu mengalami Brit Milah, menjadi ciptaan baru. Karena di sini dikatakan bahwa Brit Milah itu adalah identik dengan ciptaan baru. Kita bukan berbicara tentang sunat ya, tapi berbicara tentang ciptaan baru, Brit Milah. Jadi jangan pernah meninggalkan Masiah hanya demi secari kertas legal yang bernama, oh kamu sekarang sudah jadi Yahudi. Bukan itu goalnya. Goalnya adalah kamu menjadi ciptaan baru atau enggak. Karena apa? Banyak yang sudah convert ya menjadi Yahudi, tapi tidak pernah menjadi ciptaan baru. Dan tidak pernah mengalami divine appearance, kunjungan ilahi dari Hashem. Inilah pentingnya menjadi ciptaan baru. Seperti dikatakan di Yesaya 65 ayat 17. Di situ dikatakan, Ki hineni borei shamaim chadashim ve'aretz chadasim. Lihatlah, saya menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan hal-hal yang dulu tidak akan diingat lagi, ya, atau akan muncul lagi. Jadi memang Hashem sengaja menciptakan suatu langit dan bumi yang baru yang penghuninya adalah manusia yang sudah mengalami ciptaan baru. Yesayahu 65 ayat 25 di situ dikatakan, apa ciri khasnya menjadi ciptaan baru? Zef betale yir'u keahat ve'ar ye kebakar yohal teven. Serigala dan domba akan duduk bersama, singa akan duduk bersama dengan lembu. Tapi jangan diartikan secara literal maknanya. Ada makna tersembunyi dari teks ini. Rabbeinu Bachya menjelaskan begini. The wolf, serigala, ini melambangkan Benyamin. Seperti ada tertulis di Kejadian 49 ayat 27. Domba melambangkan suku Israel. Karena Yeremia 50 ayat 17 menjelaskan Israel itu adalah domba. Lion atau singa itu merujuk kepada Yehuda. Dan Yusuf merujuk kepada lembu. Jadi Yehuda melambangkan singa. Yosef melambangkan lembu. Sehingga di dalam deskripsinya di sini, di Yesaya 65 ayat 25, artinya, they have been described as sharing the same meal in Bereshit 43 ayat 33. Semua ini Benyamin bersama seluruh suku Israel, kemudian Yehuda bersama Yusuf, itu akan berkumpul kembali satu meja bersama-sama. Ingat peristiwa Yusuf di Mesir, siapa yang berdiri untuk membela Benyamin? Yehuda. Akhirnya, Yusuf, Yehuda, Benyamin duduk bersama-sama satu meja, di situ baru kita mengerti bahwa Yusuf baru menyatakan dirinya. Siapa dirinya? Bahwa Yusuf itu adalah bukan seorang Mesir, tapi seorang Yahudi. Yusuf menjadi Mesias. Itu sebabnya Mesias ben Yosef. Di situ dikatakan, the oldest according to the birthright, etc. The fact that Yaakov sent Yehuda ahead of Yosef is to prove that the brothers had reconciled completely. Artinya dengan kata lain, Yesaya 65 ayat 25 ini berbicara tentang rekonsiliasi antara Yesu, yang sekarang disebut sebagai Yesu, yaitu Yesuanya kita,
dengan saudara-saudaranya orang Yahudi. Itulah ciptaan baru sebenarnya, esensinya. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui Brit Milah. Bila seseorang mau menyunat hatinya. Bukan berbicara tentang sunat fisikal, Kaverim. Kita lanjut. Kejadian 18 ayat 2. Situ dikatakan, Faisa enaf. Faisa enaf. Fayir. Halo, Kak, bagi nasi ya. Hah? Gue baru bangun tidur. Oke, saya minta tolong di mute ya speakernya supaya nggak ada percakapan-percakapan yang di luar dari fokus belajar Torah ya. Oke, kembali ke Kejadian 18 ayat 2, di situ dikatakan Faisa Einaf Fayar Behine Slosha Anashim Nitzavim Alaf Fayar dan Fayarats. Dan dia melihat ke atas dengan matanya dan melihat ada 3 manusia berdiri menghadap Abraham, dan dia melihat, lalu apa? Fayarats. Abraham berlari kepada mereka di pintu gerbang dan bersujud kepada 3 orang ini. Rasi mengatakan kalimat veine slosha anashim, dan lihat ada 3 orang, 3 manusia. Yang pertama, tugasnya adalah untuk mengumumkan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak. Yang kedua, tugas orang yang kedua adalah bahwa dia akan menghancurkan kota Sodom. Tugas malaikat yang ketiga untuk menyembuhkan Abraham dari Brit Milahnya, dari sunatnya. Karena apa? Malaikat itu hanya bertugas untuk membawa 1 perintah, tidak bisa membawa 2 komisi. Midras Rabbah, Bereshit Rabbah 50 ayat 2. Jadi itu sebabnya ada 3, tapi semuanya mewakilkan utusannya Hashem. Kemudian Rasi mengatakan, ya, kalimat Vayar kemudian Vayar ada 2 kali kata Vayar kemudian yang terakhir adalah Vayarats. He look, dia melihat, dan he saw, dia melihat juga, dan ia berlari to meet them. Mengapa ada repetisi kata Vayar diulang 2 kali? Yang pertama, kata Vayar yang pertama, he look, dia melihat. Kemudian Vayar yang kedua, dia mendapatkan understanding, binah, pemahaman. He saw that they were standing in one spot, and so understood that they had no desire to cause him any trouble. Although they knew that he would go to meet them, they nevertheless remained where they were out of respect to him, and to show him that they wished to spare him trouble. He therefore took the initiative and ran towards them. Artinya, kenapa ada kata 2 vayar yang pertama, lihat dulu, baru mengalami understanding, pengertian, binah. Di dalam Bava Metzia 86b, dituliskan bahwa they were standing by him. 3 orang ini, 3 manusia ini berdiri dekat Abraham. Dan pada saat itu tertulis bahwa Abraham lari kepada mereka. How can these apparently contradictory statements be reconciled? Bagaimana ada kontradiksi kan? Bagaimana kontradiksi ini bisa kita jelaskan? Nah, penjelasannya adalah begini. Pada saat Vayera yang pertama, 3 orang ini berdiri dekat Abraham. Ketika mereka melihat bahwa Abraham ini sedang mengalami rasa sakit,
Kemudian mereka datang kepada Abraham, itu sebabnya Abraham lari kepada mereka. Jadi pada saat Haverim merasa lemah, disitulah kesempatan justru untuk melakukan mitzvah, dan Haverim itu akan dikuatkan. Itu pelajaran yang bisa kita petik. Di saat banyak hambatan untuk melakukan mitzvah, karena kelemahan tubuh, justru disitulah ada kesempatan besar untuk mengalami transformasi. Itu hal yang perlu Haverim ketahui. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih karakter atau ciri khas orang-orang yang sudah mengalami ciptaan baru? Apa sih karakter atau ciri khas orang-orang yang sudah mengalami Brit Milah? Kita sudah bahas di Sota 14a. Orang-orang yang sudah Brit Milah, dia akan memiliki atribut atau karakternya Hashem. Dia akan memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan. Dia akan mengunjungi orang sakit. Yang warna ungu, yang warna kuning, dia akan menghibur orang-orang yang berduka. Yang warna hijau, dia akan menguburkan orang-orang yang meninggal. Ini salah satu contoh sifat orang-orang yang sudah mengalami lahir baru. Hatinya penuh dengan gemilut chasadim, belas kasihan. Karakter selanjutnya dari ciri-ciri selanjutnya orang yang sudah mengalami lahir baru adalah haknasat orhim. Hospitality, keramah tamahan. Kalimat vayarats artinya Abraham berlari mengunjungi, artinya walaupun kondisi fisik Abraham lagi sakit setelah sunat, tapi begitu melihat ada tamu datang, Abraham langsung berniat untuk melakukan mitzvah. Ini adalah Aknasat Orhim. Talmud Sabat 127a tentang Aknasat Orhim. Rabbi Yehuda berkata bahwa hospitality ini atau keramah tamahan terhadap tamu Aknasat Orhim itu adalah lebih besar bobotnya daripada menyambut datangnya Sekinah. Menyambut datang tamu baru itu bobotnya lebih besar daripada menyambut datangnya Sekinah. Itu sebabnya tadi kita kedatangan tamu baru, kita harus melayani dengan sekuat tenaga, ya, karena bobotnya itu lebih besar daripada kehadiran Sekinah sendiri. Itu Talmud Sabat 127a. Sama halnya seperti Abraham mengundang tamu-tamunya walaupun dia masih sakit. Dari ayat Kejadian 18 ayat 3. Master, tuanku, kalau saya layak, kalau saya boleh, saya akan menjamu kamu, boleh ya? Ini keramah tamahan. Ini ciri khas orang-orang yang sudah mengalami ciptaan baru, orang yang sudah Brit Milah. Jadi, Brit Milah itu bukan berbicara tentang hal fisikal sunat fisik, bukan, tapi berbicara tentang karakter. Seperti dikatakan di Matai atau Matityahu, Matius 25, 35-36. Ini ciri khas orang yang sudah lahir baru. Yesua mengatakannya. Ya, ketika saya menjadi seorang ger, engkau memberikan hospitality, haknasat orhim. Ketika saya telanjang, engkau memberikan malbis arumim, clothing the naked. Itu sebabnya di dalam Birkat HaSachar, kita mengucapkan berkat ini, baru kata Hashem Eloheinu melech haolam malbis arumim. Kemudian juga mengunjungi orang sakit, bikru cholim. Kemudian mengunjungi orang-orang yang di penjara, Beit HaSohar. Ini semua, Yesua mengajarkan di Matius 25, 35-36, ini adalah untuk mengajarkan kita, karakter seorang ciptaan baru, manusia baru, itu harus seperti ini. Harus punya keramah tamahan, harus punya malbis haknasat orhim, harus punya malbis arumim, bikur cholim, Beit HaSohar. Ini dia, saya kutip dari Birkat HaSachar, ya. Di situ dikatakan, baru kata Adonai Eloheinu melech haolam malbis arumim, who clothes the naked. Itu selalu kita katakan saat Birkat HaSachar pada pagi hari. Jadi ini
kita melatih diri kita untuk mengikuti karakternya Hashem untuk menjadi ciptaan baru. Yesua mengajarkan ini di Matius 25 ayat 35 sampai 36. Dan kalimat ini ada di dalam Sidur Judaisme. Jadi dengan kata lain, Matius 25 ayat 35 sampai 36 berbicara tentang Malbis Arumim, itu juga belajar dari Sidur. Kemudian di Beresit 18 ayat 10 di situ dikatakan ya, Vayomer Sof Asuf Elecha Kaetz Chaya. Saya akan kembali kepada kamu tahun depan, dan istrimu Sarah akan mempunyai anak. Kapan Sarah akan mempunyai anak? Rashi mengatakan pada saat hari raya Pesach. Artinya, Ishak itu lahir pada saat hari raya Pesach. Kejadian 18 ayat 14. Kita tahu ceritanya bahwa ketika para malaikat memberi informasikan bahwa Sarah akan mempunyai anak, Sarah ketawa. Kemudian Hashem bertanya, Hayipale mi Hashem davar, apakah ada sesuatu yang menakjubkan dari Hashem? Apakah ada hal yang menakjubkan dari Hashem? Apakah ada sesuatu yang tidak mungkin untuk Hashem? Kalimat yang menarik di sini adalah kalimat hayipale. Akar katanya dari hayipale, akarnya adalah pala, artinya adalah marvelous, menakjubkan, wonderful, luar biasa, extraordinary, terpisah, tersembunyi. Kita lihat ayat yang sama juga, kalimat yang sama di Hakim-Hakim 13 ayat 18, itu dikatakan, Wayomer lo mal'ah Hashem. Malaikat Hashem ini berkata, mengapa kamu menanyakan nama saya? Lama ze tis'al lishmi. Kemudian di sini dikatakan, Vehu veli, bukankah nama itu tersembunyi? Terus kita lanjut lagi di Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak akan lahir. Seorang anak akan diberikan kepada kita. Pemerintahannya ada di bahunya. Namanya adalah disebut Pele, Yoetz, El, Gibor, Aviaf, Shar, Shalom. Pele, Yoetz, El, Gibor, Avi, At, Shar, Shalom. Ada 8. Ini yang berkaitan dengan 8 Chanukiah, hari raya Hanukkah, dirayakan selama 8 hari, dan 1 harinya disebut sebagai melambangkan dari nama-nama ini, Pele. Kita perhatikan akar katanya Pele, ini berbicara tentang seorang anak yang akan dilahirkan. Kemudian lanjut di dalam Sidur, ada doa yang namanya Lesem Yichud. Lesem Yichud, di situ dikatakan Lesem Yichud Kutsa Brihu Ushinte. Sorry, ini terlalu nempel. Ushinte al-yide, ya, hahu, tamir, uneelam, beshem kol Israel. Jadi, sebelum kita melakukan suatu mitzvah, khususnya orang-orang Yahudi Sephardi mengucapkan namanya Lesem Yichud ini. For the sake of the unification of the Holy One, blessed be He, untuk kesatuan dari Hashem dengan Sekinah, dan menjadi satu dengan Tamir Uneelam, the one hidden, dia yang tersembunyi, in the name of all Israel. Jadi dengan kata lain, ya, siapa sosok Hayipale ini, yang akar katanya dari pala, yang muncul kepada Manoah, yang muncul sebagai Malach Hashem,
dan juga disebut di Yesaya sebagai Pele, seorang anak akan lahir, dan juga di dalam Sidur disebut sebagai Tamir Uneelam, dia yang tersembunyi. Kalau kita berbicara tentang Tamir, itu berasal dari kata Nistar, dia yang tersembunyi, itu berbicara tentang sosok malaikat yang disebut sebagai Memtet, Metatron. Tidak lain dari adalah Yesua itu sendiri. Kita lanjut di Kejadian Bereshit 18 ayat 23 di situ dikatakan Vaigas Abraham, dan Abraham maju ke depan dan berkata, apakah engkau akan menghancurkan orang-orang yang jahat bersama dengan orang-orang yang kudus? Vaigas. Perhatikan juga kalimat Vaigas, akar katanya adalah nagas, to draw near, to approach, to come near, datang untuk mendekat, seperti orang mau berperang. Jadi ketika Hashem mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Abraham langsung maju ke depan, berdialog atau tawar-menawar dengan Hashem. Rashi mengatakan kalimat nagas itu datang mendekat, artinya dalam esensi berperang. Karena ada ayat di 2 Samuel 10 ayat 13. Di situ dikatakan kalimat yang sama, akar kata yang sama, nagas artinya juga berperang, ya. Kemudian juga di 1 Raja-Raja 18 ayat 36, datang untuk berdoa, berperang itu juga artinya berdoa. Kemudian di Midrash Rabbah 49 ayat 8, Abraham employed all this method. Jadi Abraham datang mendekat kepada Hashem untuk apa? Berperang, untuk berbicara dengan kata-kata yang tegas, untuk persuade, untuk melobi Hashem, untuk berdoa kepada Hashem. Jadi ini ciri khas seseorang yang sudah lahir baru, ciptaan baru. Targum Yonatan untuk Bereshit 18 ayat 23 mengatakan Abraham berdoa. Jadi ciri khas orang yang sudah lahir baru adalah dia berdoa. Nah, sekarang kalau boleh saya simpulkan, apa sih ciri khas orang yang sudah mengalami Brit Milah? Karena tidak semua orang yang sudah melakukan sunat itu mempunyai karakter seseorang ciptaan baru. Sunat itu bukan berbicara tentang sunat fisik, tapi ini berbicara tentang transformasi karakter, transformasi perilaku, transformasi neshama. Jadi kita bisa menyimpulkan, seseorang yang sudah melakukan Brit Milah menjadi ciptaan baru, ciri khasnya adalah punya hak nasab orhim. Tityahu, Matai 25:35. Malbis Arumim, Matai 25:36. Bikur Cholim, Matai 25:36. Beit Hasohar, Matai 25:36. Hitbodedut, Bereshit 18 ayat 23. Masih banyak lagi, ini baru 5 yang saya jabarkan. Jadi, kita bisa bertanya, introspeksi, apakah seseorang sudah lahir baru atau belum, bisa lihat dari karakternya ini. Apakah dia memiliki hak nasab orhim? Apakah dia memiliki malbis arumim? Apakah dia bikur cholim? Apakah dia beit hasohar? Apakah dia hitbodedut? Bereshit 18 ayat 32. Di sini berbicara tentang Abraham tawar-menawar, Vaigas, Nagas, tawar-menawar dengan Hashem, dari 50, 40, 30, 20, dan akhirnya 10. Kata kuncinya adalah asyarah. Di sini dikatakan Vayomer elna yichar la Adonai. Jangan tuanku marah ya. Abraham menawar lagi. Bagaimana kalau 10? Apakah engkau akan menghancurkan 10 orang juga, orang sadik, bersama-sama dengan orang yang jahat? Jadi konsep minyan, konsep 10 orang ini diambil dari sini. Rashi, minimum adalah 10 minyan. For a smaller number, he did not plead because he knew already of 2 instances where less than 10 had failed to save the wicked.
Abraham cuma menawar sampai 10 aja, karena Abraham sudah belajar dari pengalaman bahwa kalau kurang dari 10, tidak akan bisa menyelamatkan. Dari mana contohnya? Dari generasinya Nuh. Bahwa di perahunya Nuh, cuma ada 8 orang saja, yaitu Nuh istrinya, dan 3 anaknya bersama istri-istrinya, total 8. Generasi Nuh tidak bisa menyelamatkan generasi manusia saat itu, karena cuma ada 8. Kalau ada 10, baru Hashem bisa menyelamatkan. Itu sebabnya penting mempunyai 10 orang minyan di dalam suatu komunitas. Pirkei Rabbi Eliezer, pasal 25 ayat 3 mengatakan, kalau ada 10 orang di suatu tempat, maka tempat itu bisa menjadi tempat yang sadik, tempat untuk orang-orang sadik. Kalau ada 10 orang sadik, minyan, maka tempat itu bisa diselamatkan karena ada 10 orang minyan. 10 orang benar. Nah, lanjut di Sefer Bereshit 19 ayat 1, di situ dikatakan, Vayavohu shnei hamalchim. 2 malaikat datang ke Sodom. Dan Lot duduk di pintu gerbang kota Sodom. Pertanyaannya, kepada Lot, malaikat ini menunjukkan di hati dirinya sebagai malaikat. Torah mengatakan ha-malachim, malaikat-malaikat. Tapi kepada Abraham, di teks ini, di 3 orang, di Kejadian 18 ayat 2, Abraham melihatnya hanya sebagai manusia. Tapi kepada Lot disebutkan malaikat. Kepada Abraham disebutkan manusia. Slosha anashim, 3 manusia. Kenapa Abraham melihatnya sebagai manusia, sedangkan Lot melihatnya sebagai malaikat? Jawabannya adalah karena kondisi spiritual Lot itu berada di bawah malaikat, sehingga Lot melihatnya sebagai malaikat. Sedangkan Abraham, kondisi spiritualnya setelah Brit Milah menjadi ciptaan baru, dia berada di atasnya malaikat. Itu sebabnya Abraham melihatnya hanya sebagai manusia. Ya, karena gambar ini. Secara level, secara spiritual, Abraham lebih tinggi dari malaikat setelah menjadi ciptaan baru. Dia beroperasi di level neshama, malaikat beroperasi di level ruah. Setelah menjadi ciptaan baru. Setelah melakukan Brit Milah, Abraham levelnya naik di atas malaikat. Jadi ini ciri khas orang yang beroperasi di atas malaikat. Ada Nasat Orhim, ada Malbis Arumim, ya, ada Bikur Cholim, ada Bet Hasohar, ada Hidbodedu, dan masih ada hal lagi yang ciri khas orang-orang yang sudah memiliki kelahiran baru atau Brit Milah. Di situ dikatakan, di Kejadian 19 ayat 1, ada 2 malachim, Shnei ha-malachim. Satu untuk menghancurkan kota Sodom, satu untuk menolong Lot. It was he who had come to heal Abraham. Jadi salah satu malaikat ini adalah Rafael yang datang untuk menyembuhkan Abraham. Dia datang ke kota Sodom. Dan yang ketiga, dia datang untuk memberikan announcement, pengumuman. Sedangkan
kepada Sarah bahwa Sarah akan melahirkan. Had departed as soon as he had carried out his mission. Jadi setelah mengumumkan bahwa Sarah akan mempunyai anak, selesai sudah tugasnya, maka tinggal dua. Dua ini tugasnya menghancurkan kota Sodom, menolong Lot. Rashi mengatakan, di Bereshit, di Kejadian 18 ayat 2, Torah menyebutkan sebagai manusia. Ketika Sekinah ada bersama-sama dengan mereka, maka disebutkan sebagai manusia. Jadi, karena Abraham setelah Brit Milah menjadi ciptaan baru, maka Abraham mengalami Sekinah. Ketika Abraham mengalami Sekinah, Abraham bisa melihat tiga orang ini sebagai manusia. Penjelasan yang lain adalah, karena Abraham sudah melakukan Brit Milah, namanya sudah diubah dari Abram menjadi Abraham, maka Abraham mempunyai power, mempunyai kekuatan untuk menerima kunjungan dari surga. Inilah yang disebut sebagai kekuatan atau power setelah melakukan Brit Milah, menjadi ciptaan baru. Dan kemudian malaikat datang mengunjungi Abraham sebagai manusia. Disebut sebagai manusia, tapi dalam halnya Lot yang belum melakukan Brit Milah, belum menjadi ciptaan baru, disebutkan sebagai malaikat. Ini penjelasannya Rashi. Jadi penting sekali Haverim memahami perbedaannya antara orang yang sudah lahir baru dengan orang yang belum lahir baru. Kalau orang yang sudah lahir baru, dia akan mengalami yang namanya divine presence, Sekinah. Seseorang sudah bisa menerima Sekinah, dia akan bisa menerima manusia-manusia yang lain. Tapi seseorang yang belum mengalami lahir baru seperti Lot, belum mengalami Brit Milah, maka akan disebutnya sebagai malaikat. Jadi jangan heran kalau misalnya, oh saya memberi kesaksian bahwa saya dikunjungi oleh malaikat. Jangan kaget, itu sebenarnya orang belum lahir baru sebenarnya. Karena mengakui sendiri bahwa saya mengalami kunjungan malaikat, sama seperti Lot mengalami kunjungan malaikat, dan Lot itu belum lahir baru. Tapi misalnya, oh saya dikunjungi oleh tamu nih, manusia biasa nih, gini-gini. Jangan kaget, justru itu ciri khas orang yang sudah lahir baru. Bereshit Rabah 48 ayat 2 mengatakan, Ve'achar ori nikfu zot umib syari acheze Eloah. Ketika kulit saya sudah dihancurkan, then without my flesh, dan tanpa kedagingan saya, maka saya bisa melihat Elohim. Ayub ini, ya, Ayub 19 ayat 26 ini sangat dalam, Pak Ferry. Seseorang bisa melihat Hashem, bisa melihat divine presence, bisa mengalami Sekinah, kalau dia sudah menghancurkan kulit yang membungkusnya, dan tanpa kedagingan. Midrash Rabbah mengatakan, Avram berkata, after I circumcise myself, setelah saya menyunat diri saya, setelah saya melakukan Brit Milah, setelah saya menjadi ciptaan baru, akan banyak gerim datang kepada saya untuk melakukan covenant ini, perjanjian ini. Kalimat Nikivu berasal dari kata le hakif, yang artinya dikelilingi oleh gerim. Artinya, then through my flesh, melalui daging saya yang sudah dikulitin, yang sudah diangkat kelipahnya, saya akan melihat Elohim. Kalau saya belum melakukan ini, bagaimana mungkin Hashem bisa menunjukkan dirinya kepada saya? Hence, through Brit Milah, itulah sebabnya melalui Brit Milah, saya akan bisa melihat Hashem. Saya akan bisa mengalami experience-nya Hashem.
dengan menjadi ciptaan baru, bahwa Haverim baru bisa mengalami experience berjalan bersama Hashem. Itu sebabnya Torah mengatakan Hashem menampakkan diri kepada Abraham. Jadi sekarang Haverim bisa mengerti bahwa ini bukan berbicara tentang sunat jasmani yang nggak ada artinya apa-apa. Itu sebabnya Paulus, Rav Saul di Perjanjian Baru mengatakan sunat itu nggak ada apa-apanya. Tidak bersunat itu nggak ada artinya. Tapi yang penting adalah menjadi ciptaan baru. Nanti kita bahas. Di Zohar, Parashat Vayera 100b mengatakan, ada tertulis di Mazmur 24 ayat 3. Siapa yang bisa naik ke atas gunungnya Hashem? Siapa yang bisa aliyah? Mi ya'aleh v'har Hashem. Ayat 4. Disitu dikatakan, Neki chapayim uvar levav. Dia yang bersih tangannya dan murni hatinya. Apa arti murni hati? Uvar levav. Apa artinya murni hatinya? Dia yang sudah bersunat hatinya. Jadi sunat yang dibicarakan di dalam Parashat Lech Lecha dan di Parashat Vayera itu bukan sunat memutuskan atau menguliti alat kelamin, bukan. Tapi berbicara tentang hati, pure heart, hati yang murni. Zohar mengatakan, and pure of heart, hati yang murni itulah, a pure of heart that is he that avert his heart. Hati yang murni artinya dia yang sudah menaklukkan hatinya dan pikirannya dari the other side, dari uncircumcised heart, dari sitra akhra, dari hati yang tidak bersunat, dari pola pikir yang masih goyim, and directs them toward the service of the Holy One. Dan mengarahkan itu semua, menaklukkan itu semua untuk dilakukan untuk melayani Hashem. Itu artinya Brit Milah. Hati yang murni. Ini bukan pelajaran di Perjanjian Baru, Haverim. Ini dari Zohar itu sendiri, bahwa esensi dari sunat itu adalah sunat hati. Menjadi ciptaan baru itu artinya adalah sunat hati. Zohar, Rabbi Simon Bar Yochai berkata, assuredly he saw them. Memang Abraham melihat malaikat di dalam bentuk malaikatnya. Karena ada tertulis, dia melihat, and he said Hashem, dan dia berkata kepada Hashem, untuk menunjukkan bahwa Shekinah datang bersama malaikat-malaikat ini, dan malaikat-malaikat ini menemani Shekinah as her throne and pillars, sebagai tahtanya dan pilar-pilarnya Hashem. Because there are 3 colors below her and Abraham. Ada 3 pilar. Now, nah ini yang penting. Sekarang, that he was circumcised. Abraham sudah bersunat. Abraham sudah Brit Milah. Abraham sudah menjadi ciptaan baru. Artinya, so what he couldn't see before. Setelah menjadi ciptaan baru, Abraham baru bisa melihat apa yang dia tidak bisa lihat sebelum dia disunat, sebelum dia menjadi ciptaan baru. Jadi dengan kata lain, seseorang yang sudah mengalami menjadi ciptaan baru, dia baru bisa melihat hal-hal yang dulu tidak bisa dimengerti, yang dulu tidak bisa dipahami, yang dulu tidak bisa dilihat. Itu artinya menjadi ciptaan baru. Jadi kalau misalnya Haverim berusaha mengerti Torah, belajar Torah, kok nggak ngerti-ngerti ya? Itu adalah salah satu tanda bahwa Haverim belum mengalami visitation, belum mengalami jamahan. Haverim masih ada selaput yang membungkus sehingga membuat Haverim itu tidak mengerti. Haverim masih mengeraskan hati. Haverim masih mempunyai hati yang keras, hati yang belum disunat. Tapi kalau Haverim sudah Brit Milah, menjadi ciptaan baru, maka Haverim akan bisa melihat hal-hal yang sebelumnya Haverim tidak bisa mengerti, yang tidak bisa lihat. Itu sebabnya, itu yang dikatakan Yeshua di Matius 5, ayat 8. Saya jelaskan sedikit. Nah, tebal sedikit. Matius 5, ayat 8, berbahagialah Ashrei Bare Levav. Berbahagialah orang yang mempunyai hati yang tahor, lev tahor. Mazmur 51 ayat 12.
Itu yang kita bahas di sini. Oh, belum saya bagikan. Itu sebabnya Yesua mengatakan berbagailah orang yang hati yang murni. Berbagai orang yang sudah mengalami sunat hati. Karena dia akan bisa melihat Hashem. Ini yang dikatakan di Zohar. Bahwa setelah Avram Brit Milah menjadi ciptaan baru, mempunyai hati yang murni, baru dia bisa melihat hal-hal yang sebelumnya dia tidak bisa lihat. Ini perkataan Yesua tentang sunat hati. Matius 5 ayat 8. Ini dia Mazmur 51 ayat 12. Di situ dikatakan, Lev tahor, berali Elohim. Ciptakan saya dengan hati yang bersih, oh Elohim. Lev tahor. Dan perbaikilah roh saya. Jadi tujuannya dari semua, goal dari semua adalah memiliki hati yang murni. Tidak ada agenda, tidak ada akal bulus, tidak ada motif politik. Hati yang murni itu ciri khas orang yang lahir baru dan dia akan mengalami sekinah, divine presence. Itu sebabnya Roma 2 ayat 28-29, Rabbi Saul, Paulus menjelaskan. Kamu pengen jadi Yahudi? Bagus. Ayat 28, for the real Jew is not merely outwardly. Orang Yahudi yang benar itu bukan masalah externality, bukan masalah penampilan luar. Sirkumsi, sunat yang sebenarnya itu bukan eksternal dan bukan fisikal. Ayat 29. Sebaliknya, orang Yahudi sejati itu adalah inwardly, tentang karakter yang di dalamnya. Sunat yang sebenarnya adalah tentang hati, tentang spiritual, bukan literal. Jadi jangan artikan segala sesuatu secara literal, Kaverin. Kembali ini, di dalam Orthodox Jewish Bible, the true Yehudi is so in Hashem's hidden way. Seorang Yahudi yang sejati adalah seorang yang mengikuti Hashem secara tersembunyi. True Brit Milah is of the left. Brit Milah yang sebenarnya adalah dari hati, karakter. Dan Hitkatsut. Saya pernah membahas ini tentang Hitkatsut. Memperbarui karakter Haverim secara daily basis, dari hari ke hari. Yohanes 3:3. Bukan masalah legalisme, bukan masalah legalistik. Oh, saya pengen legal jadi Yahudi ya. Tapi karakternya masih karakter goyim. Bukan itu, Haverim. Strict adherence to the letter of the law. The one so marked has hoda'ah. Praise Yehuda hoda'ah praise. Lihat Bereshit 29 ayat 35. Dan pujian akan datang bukan dari manusia, tapi dari Hashem. Jadi sekarang Haverim mulai mengerti apa esensi sebenarnya, apa goal sebenarnya menjadi Yahudi. Bukan secara eksternal penampilan, gaya-gayaan, saya pengen jadi Yahudi ya. Bukan seperti yang dibicarakan orang-orang. Yang sebenarnya yang harus diharapkan adalah transformasi neshama, transformasi hati, memiliki hati seperti Abraham. Dialah seorang Yahudi yang sejati. Saya lanjut. Kejadian 19 ayat 24. Dan Hashem menyebabkan hujan di kota Sodom dan Gomora, hujan sulfur, brimstone, dan api dari langit. Targum Yonatan menjelaskan 19 ayat 24, ya, sini 19 ayat 24. Dan Davar Hashem memberikan showers of favor, masih diberikan belas kasihan, masih diberikan favor pada kota Sodom dan Gomora untuk membuat mereka bertobat. Jadi Davar Hashem, kita tahu siapa ini Davar Hashem lah sebagai mesianik. Davar Hashem masih memberikan kesempatan buat penduduk kota Sodom dan Gomora untuk bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat. Akhirnya apa? Mereka dihancurkan oleh Davar Hashem itu sendiri dengan apa? Sulfur dan api dari langit.
Jadi menghancurkan Sodom dan Gomora adalah firman Hashem, dan yang memberi kesempatan untuk mereka bertobat juga adalah firman Hashem. Semua ini adalah pekerjaan dari Davar Hashem, firman Hashem. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi kita tahu siapa yang menghancurkan Sodom dan Gomora. Targum Yerusalmi, the word of Hashem himself had made to descend upon the people of Sodom dan Gomorrah showers of favor. Davar Hashem turun ke atas kota Sodom dan Gomorrah kepada orang-orang Sodom dan Gomorrah untuk memberikan pertobatan, masih diberikan kesempatan buat bertobat dari jalan mereka yang jahat. Tapi mereka tidak menghargai favor ini. Sebaliknya maka Hashem menghancurkan penduduk kota Sodom dan Gomorrah juga dengan Davar Hashem. Kemudian istrinya Lot melihat ke belakang dan berubah menjadi tiang garam. Targum juga mengatakan, karena istri Lot, and because the wife of Lot was of the children of the people of Sodom, jadi karena istri Lot itu adalah orang yang Sodom, penduduk kota Sodom, maka istrinya Lot itu melihat ke belakang untuk melihat apa akhir dari rumah bapaknya. Karena penduduk kota Sodom, warga negara Sodom, maka istri Lot juga melihat ke belakang. Jadi masih ada akar-akar ketidakmurnian di dalam istri Lot yang menyebabkan dia menjadi tiang garam. And behold, she was made to stand a statue of salt until the time of resurrection shall come when the dead shall arise. Jadi istri Lot menjadi tiang garam sampai nanti hari kebangkitan dari antara orang mati. Targum juga mengatakan, dan istri Lot melihat kepada malaikat untuk mengetahui apa akhir dari rumah bapaknya. Karena dia adalah warga kota Sodom. Dan karena dia berdosa dengan garam, maka dia juga dihukum juga menjadi tiang garam. Apa artinya istri Lot berdosa dengan garam? Dan dijelaskan di sini. Kejahatan kota Sodom itu adalah menolak untuk memberikan gemilut kasadim, menolak untuk memberikan keramah tamahan, keperbuatan baik kepada orang-orang asing. Yeskel 16 ayat 49. Istrinya Lot juga terinfeksi dengan karakter sikap ini. Sombong, atau tidak ada keramah tamahan, tidak menunjukkan belas kasihan. Itu sebabnya ya, ia diubah menjadi tiang garam. Rashi mengatakan, by salt, dengan garam dia berdosa, istrinya Lot berdosa, maka dengan garam juga ia dihukum. Ini prinsip midah keneged midah. Karena apa? Lot pernah berkata kepada istrinya, ayo berikan garamlah sedikit kepada para malaikat ini yang datang. Kemudian istrinya Lot menjawab, apakah kamu ingin juga mengenalkan kebiasaan yang buruk yang berlaku di kota Sodom? Jadi karena karakternya istrinya Lot, midah keneged midah, maka dia dihukum menjadi tiang garam. Nah, sekarang kita belajar ciri khas ciptaan manusia ciptaan baru. Pertama, tadi sudah ada 5, sekarang yang ke-6. Jangan pernah melihat ke belakang lagi. Kalau sudah leh-leha, jangan pernah melihat ke belakang lagi. Jangan berusaha kembali ke kehidupan yang lama. Kalau enggak, mereka akan menjadi tiang garam. Pertama, hospitality, haknasat orhim. Kedua, malbis arumim, ya, clothed naked, ya, berikan berkat, bikur holim, visiting the sick, beit hasohar, mengunjungi orang yang dipenjara, itbodedut, berdoalah untuk generasimu. Yang ketiga, kalau sudah leh-leha, jangan pernah lihat ke belakang lagi. Kejadian 19 ayat 26. Sekarang lanjut, pasal 21 ayat 2. Dan Sarah hamil dan melahirkan kepada Abraham seorang anak di hari tuanya.
Or HaChaim mengatakan, Torah perlu menjelaskan tentang kehamilan yang Sarah alami. Karena apa? Sarah udah nggak punya rahim lagi sebenarnya. The fact is that at that time Abraham was still called Avram. Pada saat itu, namanya masih Avram. Waktu diberitahukan bahwa Sarah akan hamil tahun depan. Namanya masih Avram, belum Avram. Artinya dia belum menjadi ciptaan baru. Begitu namanya diubah menjadi Abraham, Avram sudah menjadi ciptaan baru, artinya anak Abraham dari Hagar yang bernama Ismail itu bukan anak Abraham. Ismail itu anak dari Avram sebelum menjadi ciptaan baru. Sedangkan Ishak itu adalah anak Abraham sudah menjadi ciptaan baru. Jadi kalau kita tanya siapa anak Abraham, kita harus lihat, oh namanya Abraham. Berarti sudah menjadi ciptaan baru. Cuma ada satu anak, yaitu siapa? Ishak. Tapi kalau misalnya kita merujuk kepada nama Avram, namanya belum menjadi ciptaan baru, namanya adalah Ismail. Itu sebabnya ada perbedaan antara siapa anaknya Avram dan siapa anaknya Abraham. Avram merujuk kepada karakter yang masih animalistik, karakter binatang, belum lahir baru, masih nefesh. Sedangkan Abraham merujuk kepada karakter manusia baru yang sudah beroperasi di level neshama. Itu sebabnya yang disebut keturunan Abraham adalah Ishak. Ini penjelasan Or HaChaim. Kejadian 21 ayat 6. Situ dikatakan, dan Sarah berkata, Eloh, Vatomer Sarah, Zechok Asha li Elohim. Elohim telah membuat saya tertawa. Semua orang yang mendengar akan ketawa, berbahagia. Rashi mengatakan, banyak wanita-wanita mandul yang akan diingat bersama dengan Sarah. Banyak wanita-wanita yang sakit akan disembuhkan, dan banyak wanita-wanita yang berdoa akan dijawab. Dan pada saat itu terjadi great rejoicing, artinya sukacita yang besar melanda dunia pada saat Sarah melahirkan Ishak. Kita ingat, Ishak lahir pada saat hari raya Pesach. Pada saat hari raya Pesach itu artinya Rashi mengatakan bahwa wanita mandul akan diingat, akan punya anak, orang yang sakit disembuhkan, doa-doa dijawab, dan akan ada sukacita besar. Sedangkan hari raya Pesach itu adalah hari raya korban. Kenapa mesti ada sukacita? Kita tahu siapa yang bersukacita, siapa yang mati menderita di hari raya Pesach, sehingga dengan kematiannya akan disembuhkan semua yang sakit, akan ada sukacita yang besar. Kita tahu semua ini siapa yang dijelaskan oleh Rashi sebenarnya. Kemudian di Bereshit 21 ayat 9. Di situ dikatakan Patere Sarah et ben Hagar. Sarah melihat anak dari Hagar. Hamid Street Asher Yaldah le Avraham Metzachek. Sarah melihat anak dari Hagar, wanita Mesir ini, yang lahir dari Abraham, dan bermain. Metzachek kalimatnya. Katanya Metzachek artinya diterjemahkan bermain. Tapi artinya sebenarnya menurut Rashi, kata Metzachek itu artinya apa? Menyembah berhala. Karena ayatnya Keluaran 32 ayat 6 itu memakai kata Letzachek. Sama, menyembah berhala. Artinya, immoral conduct, perilaku yang tidak bermoral. Letzachek itu juga artinya mocking,
menjelek-jelekan. 2 Samuel 2 ayat 14, Rasi mengatakan membunuh. Di kalimat Faiz Hakhu, Bereshit Raba 53:11, artinya mocking. Jadi yang dilakukan oleh Ismail kepada Ishak, artinya Ismail mengajak Ishak untuk menyembah berhala, Ismail mocking Ishak, dan mengajarkan Ishak immoral kondak yang perilaku yang immoral. Itu sebabnya Sarah meminta kepada Abram untuk mengusir Ismail. Nah, kemudian mendengar saran dari Sarah, Abram ini jadi sedih. Di situ dikatakan, tadi Hasim berkata kepada Abram, Kol Asher Tomar Elecha Sarah Shema Bekola. Apa yang Sarah katakan kepada kamu, kamu dengerin. Dengerin omongannya Sarah. Apa artinya? Rasi mengatakan, secara nubuatan, Abram sebenarnya kalah dari Sarah. Sarah itu lebih tinggi levelnya dibanding Abraham dalam hal profetik, dalam hal nubuat. Targum Yonatan mengatakan, karena Sarah itu adalah seorang nabiah, lebih tinggi levelnya spiritualnya dari Abraham. Bahkan ketika Sarah dan Abraham ada di Mesir, karena wabah kelaparan di tanah perjanjian, Abraham itu diselamatkan karena meritnya Sarah. Malaikat yang menjaga Sarah itu yang menyelamatkan Abraham. Itu midrasnya. Talmud Bavli, Maseket Megillah 14a mengatakan, ada 7 nabiah. Yang pertama adalah Sarah, Miriam, Deborah, Hana, Abigail, Hulda, dan Esther. Ini semua adalah wanita-wanita nobel, wanita-wanita besar. Sarah, Miriam, Deborah, Hana, Abigail, Hulda, dan Esther. Kemudian Kejadian 21 ayat 14, dan Abraham bangkit pagi-pagi dan memberikan roti dan air, memberikan kepada Hagar, dan kemudian kalimat ini yang saya mau highlight, Vateleh Vateta, dan Hagar departed Vateleh dan stray Bemidbar Beersheba, the wilderness of Beersheba. Kalimat Vateleh Vateta itu punya makna penting. Kalimat Vateleh Vateta artinya Hagar kembali lagi ke idol worship, ke kehidupan goyimnya, menyembah berhala lagi, yaitu menyembah orang-orang dewa-dewa orang Mesir. Pirkei Rabbi Eliezer 30, kutipan dari Rashi. Ini dia. By the merit of our father Abraham, the water did not fail in the bottle. Karena kebaikan dari Abraham, meritnya dari Abraham, air di botol itu nggak pernah habis. Tapi begitu dia tiba di padang gurun, dia mulai menyembah berhala, menyembah dewa-dewa di rumah bapaknya, air itu menjadi habis. Itu sebabnya nesamanya Ismail juga habis. Lanjut, Rabbi Nubahya menjelaskan, ketika Abraham memberikan air dan roti, itu adalah sebuah penjelasan atau ada makna penting. Nah, seperti tertulis di Mishle, Proverb, Amsal 25-21. Kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Itu penjelasan Rabbi Nubahya. Hal yang sama, Paulus atau Rav Saul jelaskan di Roma 12 ayat 20. Saya pause sebentar, ntar saya lanjutkan sebentar.
Hal yang sama dijelaskan oleh Rav Shaul di Romim atau Roma 12 ayat 20. Ya, tadi kita bahas bahwa Rabbeinu Bahya ketika Abraham memberikan roti dan air kepada Ismail dan Hagar, Rabbeinu Bahya mengutip Amsal 25:1, kalau musuhmu lapar beri dia makanan, kalau musuhmu haus beri dia minum. Hal yang sama Rav Shaul juga mengutip, ya, kalau musuhmu lapar beri dia makanan, kalau dia haus beri dia minum, karena dengan cara demikian engkau meredam api di atas kepalanya. Jadi dengan kata lain bahwa ada keselarasan pengajaran antara Rabbeinu Bahya dari Ortodoks dan juga Perjanjian Baru, Perjanjian ini diperbarui, Rav Shaul di Roma 12 ayat 20. Ya, bukan suatu hal yang baru bahwa sebenarnya Perjanjian Baru itu adalah bagian dari Judaisme sebenarnya. Kemudian saya lanjut di pasal 21 ayat 17 sampai 20. Di sini kita berbicara tentang Hanaar. Dalam bahasa Indonesianya adalah pemuda ini. Kenapa Torah tidak menyebutkan nama Ismail aja? Kenapa mesti memakai kata Hanaar? Beberapa kali di ayat 17, 18, 19, 20 disebutkan kata Hanaar. Setiap kali ada kata Hanaar disebutkan, ini merujuk kepada suatu rahasia sebenarnya. Bahwa Mesias itu disebut sebagai Hanaar. Ya, anak muda ini. Artinya begini, ayat 17 mengatakan, and God heard the voice of the lad. Hashem, Elohim, mendengar suara anak muda ini. Jadi Hashem itu selalu mendengar kepada suara Mesias. Saya tidak mengatakan bahwa Ismail itu adalah Mesias, bukan. Saya berbicara dalam level remesh, dalam level yang lain bahwa Torah tidak menyebutkan nama Ismail, berarti di sini bukan berbicara tentang Ismail, tapi berbicara tentang sosok Mesias. Bahwa Hashem selalu mendengarkan suara dari Mesias. Karena Mesias di dalam literatur Judaisme disebutkan sebagai Hanaar. Kemudian ayat 18. Arise, lift up the lad, and hold him fast by your hand, for I will make him a great nation. Jadi jangan lihat ini sebagai sosok Ismail, bukan. Tapi lihat ini sebagai profesi atau nubuat tentang apa yang dilakukan Mesias Yeshua di dunia ini. Hashem mengatakan, bangkitlah, junjung tinggi Mesias, dan berpeganglah kepadanya dengan tanganmu. Karena Hashem akan membuat Mesias menjadi sekumpulan bangsa yang besar. Ayat 19. And God opened her eyes, and she saw a well of water. And she went and filled the bottle with water and gave the lad drink. Dan Hashem membuka mata para Gentiles, ya, dan para Gentiles itu melihat air dan memberi minum Naar ini, atau Mesias ini. And God was with the lad. Hashem akan selalu bersama Mesias. Dan dia bertumbuh dan tinggal di wilderness. Mesias akan tinggal di wilderness. Mesias akan tinggal di exile. Ya, jadi udah di sini di dalam Torah sudah ada profetik nubuat yang menyatakan apa yang akan dilakukan Mesias. Dia akan menjadi kumpulan bangsa, tapi dia tinggal di dalam exile, yaitu di Roma. Targum Yonatan Kejadian 21-20 mengatakan bahwa Dafar Hashem ada bersama dengan Naar ini. Lanjut, di Kejadian 22 ayat 1. Di situ berbicara tentang tes yang dilalui oleh Abraham yang ke-10. Di situ dikatakan, Vaye'i achar hadevarim.
ha'eleh, veha Elohim nisa et Abraham, vayomer, elaf Abraham, vayomer, hineni. Hashem memanggil Abraham, Abraham, dan Abraham menjawab, here I am, hineni. Rashi mengatakan kalimat hineni itu adalah sebuah jawaban dari seorang yang sadik, seorang yang pious. Kalimat hineni, ya saya, kalau orang Jawa bilang, dalam Tuhan. Ini adalah ekspresi kerendahan hati dan kesiapan. Jadi, ciri khas orang yang sudah mengalami Brit Milah, sudah menjadi ciptaan baru, yang nomor 7 adalah harus memiliki kerendahan hati dan selalu siap sedia. Seperti seorang tentara yang selalu siap sedia, ada panggilan, langsung siap. Ini ciri khas orang yang lahir baru. Ayat 2. Vayomercha nah et benecha et yichedcha asher ahavta et yitzach velech lecha el aretz hamoriah. Di ayat yang kedua, Hashem memerintahkan, ambil anakmu. Anak yang mana, Hashem? Saya punya 2 anak. Anakmu satu-satunya. Dua-duanya merupakan anak satu-satunya. Satu dari Hagar, satu dari Sarah. Yang kamu kasih. Dua-duanya saya kasih, Hashem. Abraham bilang. Baru Hashem bilang, Itzhak. Bawa dia ke tanah Moria. Nah, goal dari Lech-Lecha yang kita pelajari hari Sabat yang lalu, goal akhirnya adalah di sini. Lech-Lecha untuk kemana? Keluar menuju tanah Moria. Moria itu berasal dari kata Horiah, yang artinya adalah instruksi atau Torah. Jadi dengan kata lain, ciri khas dari orang yang ciptaan baru, yang sudah melakukan Brit Milah, yang nomor 8 adalah go out from your nefesh to your essence, yaitu neshama. Kamu harus keluar dari nefesh kamu. Tidak bersikap atau berperilaku seperti binatang lagi. Tapi kembali ke esensi kamu yang awal, yaitu neshama. Lech-Lecha. Kemudian, responsnya Abraham setelah mendapatkan perintah itu adalah apa? Vayishem Abraham baboker. Abraham rose early in the morning. Pagi-pagi benar dia sudah bangkit. Sama seperti Yeshua. Di dalam perjanjian baru, Yesus selalu dikatakan, pada pagi-pagi benar dia bangkit dan berdoa. Kalimat Vayishem ini penting. Vayishem, rose early. Rashi mengatakan, Abraham was alert to fulfill the command. Ada alert, ada kesiapsiagaan untuk memenuhi mitzvah. Jadi dengan kata lain, orang yang sudah mengalami Brit Milah, orang yang sudah lahir baru, ya, artinya dia adalah seorang yang zil, seorang yang haus, memiliki antusias, sekatan untuk melayani, memiliki passion, dalam bahasa Ibrani adalah zerizut. Ini orang yang sudah lahir baru. Nggak ada yang males-malesan, saya males, nanti aja deh. Itu ciri khas orang yang belum lahir baru, kabarin. Lihat contoh Abraham. Pagi-pagi benar dia sudah bangkit untuk melakukan mitzvah yang sangat menyakitkan sebenarnya. Kalau dipikir dari akal sehat, sangat menyakitkan. Padahal tadi kita diskusi ya di sini. Bahkan Abraham perlu memberikan perintah ke tangannya. Secara nalar, Abraham tidak kuat. Saya mau menyembelih, mengorbankan anak saya sendiri. Tapi Abraham mengerti bahwa karena ini mitzvah yang paling tinggi, Abraham memberikan perintah kepada tangannya. Tangan, lakukan mitzvah ini walaupun akal nalar sehatnya bertolak belakang, tidak masuk akal. Bagaimana seorang bapak mau membunuh, mengorbankan anaknya sendiri. Tapi Abraham bilang, ini mitzvah, tangan lakukan mitzvahnya Hashem. Sehingga dengan kata lain ya, tadi saya ulangi lagi bahwa
seorang yang sudah lahir baru, sudah melakukan Brit Milah, dia memiliki zerizut. Zeal, enthusiasm, alacrity, eagerness to serve, dan patient. Seorang yang cekatan, tidak menunda-nunda. Ayat 12. Ki yire Elohim atah. Sekarang kita tahu bahwa engkau adalah seorang memiliki yirat Hashem. You are a God-fearing man. Radak, Rabbi David Kimhi mengatakan, kalimat yire, memiliki rasa takut akan Hashem, artinya adalah memiliki ahava, rasa kasih kepada Hashem, yang begitu besar kepada Hashem. Seeing that the fear was not something physical, rasa takut ini bukan physical, mengenai tubuhnya, but concern that his soul should not suffer irretrievable damage. Avram was prepared to sacrifice his son. Avram siap untuk mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya untuk mendemonstrasikan, untuk menunjukkan bahwa kasihnya itu tidak bersifat abstrak. Kasihnya kepada Hashem yang tidak kelihatan itu lebih besar daripada kasih yang bersifat fisikal, yang bersifat mortal. Jadi Avram beroperasi di level yang invisible, yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Tapi dia melebihi, masuk ke dimensi di luar ruang dan waktu. Itu sebabnya Avram mampu melakukan mitzvah yang paling sulit ini. Karena apa? Karena Avram memiliki yirat Hashem. Artinya adalah ahavat Hashem. Sehingga yang terakhir, yang ke-10, seorang yang sudah lahir baru, menjadi ciptaan baru, itu adalah seorang yang memiliki yirat Hashem. Memiliki mesirut nefesh, self-sacrifice. Ini goal dari Brit Milah. Goal dari Lech Lecha adalah pergi ke Mount Moriah, pergi ke Aliyah, ke Moriah. Moriah itu berasal dari akar katanya adalah hora'ah, yang artinya adalah pengajaran, Torah, untuk mentransform nefes menjadi neshama, sikap kebinatangan seseorang untuk beroperasi di level neshama, ya, dengan cara apa? Mengorbankan dirinya sendiri. Karena apa? Avram mengorbankan anaknya sama saja seperti dia mengorbankan dirinya sendiri. Self-sacrifice, mesirut nefes. Mematikan dirinya sendiri. Mematikan egonya. Tidak ada sifat egois lagi. Ini goal dari Lech Lecha. Jadi seorang yang belajar Torah harus memiliki karakter ini. 10 ini. Haknasat Orhim, Malbis Arumim, Bikur Cholim, Beit Hasohar, Beit Bodedut. Jangan pernah melihat lagi ke belakang. Maju terus. Orang yang lagi aliyah, itu kan selalu lihat ke depan. Orang naik gunung tuh selalu lihat ke depan. Dia pernah melihat ke belakang. Sudah berapa jauh saya ya, akan capek. Tapi selalu lihat ke depan, ke puncak. Goalnya itu ada di puncak. Kalau orang tetap melihat ke depan, ke puncaknya, dia akan terus menanjak. Kerendahan hati, selalu siap. Lech Lecha, zerizut, mesirut nefes, yirat Hashem. Ini ciri khas orang yang sudah mengalami Brit Milah, lahir baru. Jadi, saya ingin membagikan kepada Khaverim, jangan terjebak dengan goal, cita-cita, oh saya pengen jadi Yahudi. Nggak ada artinya kalau Khaverim belum bisa mentransform karakter Khaverim. Belum bisa mengikuti good deeds atau perbuatan-perbuatan jejak-jejaknya Abraham yang sudah Abraham lakukan. Jadi ini akhir dari slide para Safayera. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak yang Abraham Avinu lakukan. Memiliki keramat tamahan, Malbis Arumim, Yesua mengajarkan Malbis Arumim, Matius 25:36, lakukan Birkat Hasachar, Bikur Cholim, Matius 25:36, Beit Hasohar,
Matius 25 ayat 36. Itbodedu, ya berdoa untuk generasi sekeliling kita. Masih ada orang-orang yang kepala batu, masih ada orang-orang yang cuek-cuekan, masih ada orang-orang yang tidak mau belajar. Berdoakan, jangan kutuk, jangan menjelek-jelekan, ya, tahan diri kita. Jangan menjelek-jelekan orang lain, jangan melakukan lason hara. Terus nomor 6, jangan pernah melihat lagi ke belakang. Sudah berapa jauh ya saya berjalan? Jangan lihat terus ke depan. Itu goal dari Aliyah. Nanjak, naik gunung, itu selalu lihat ke depan, supaya bisa sampai ke puncak. Tetap selalu rendah hati. Dan juga tetap selalu siap sedia. Ya. Go out, leh-leha dari nefes behema, dari sifat kebinatangan. Kembali kepada ciptaan mula-mula, neshama kamu. Zerizut, miliki kegesitan, semangat, passion, alakriti. Yang terakhir, miliki yirat Hashem, ahavat Hashem, mesirut nefesh. Ini semua satu paket. Semoga bisa bermanfaat buat Khaverim semua untuk menjadi ciptaan baru. Itulah arti Brit Milah yang sebenarnya, bukan sunat fisik. Jadi saya tutup dengan berkat. Setelah belajar Torah, baru kata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torat emet vechai olam natabitukhenu baru kata Adonai noten ha-Torah besim Yeshua Mesikhenu amin ve amin. Berkatilah engkau Hashem Elohim kami Raja semesta alam yang telah memberikan kepada kami Torah kebenaran dan telah memberikan kehidupan kekal di tengah kami. Diberkatilah engkau Hashem sang pemberi Torah di dalam nama Mesias Yeshua. Kita sama-sama katakan amin dan amin. Saudara Rabba.